Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya Jamaluddin Rasid dari Pengembangan Masyarakat Islam kelas 5B, Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Baik, saat ini saya akan menjelaskan mengenai peran media digital dalam pengembangan masyarakat Islam. Nah, saat ini media digital memainkan peran penting dalam kehidupan kita sehari-hari, teman-teman. Nah, terutama di era digital seperti sekarang gitu ya. Yang mana peran media tidak hanya untuk berkomunikasi, tetapi juga dapat menjadi alat yang sangat kuat untuk menyebarkan ilmu dan mengembangkan masyarakat itu sendiri gitu. Dalam video ini kita akan melihat bagaimana media digital memberikan dampak positif, khususnya bagi pengembangan masyarakat Islam. Nah, saya akan membagi beberapa pembahasan gitu ya teman-teman mengenai peran media digital dalam pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama, saya akan membahas mengenai dakwah digital. Nah, media digital telah membawa perubahan signifikan dalam metode dakwah Islam, yang mana dakwah dulunya terbatas pada mimbar dan disampaikan oleh ustadz secara langsung. Akan tetapi saat ini dakwah mengalami transformasi secara pesat gitu dengan adanya media digital tersebut gitu ya. Adapun beberapa peran penting media digital dalam dakwah Islam. Yang pertama yaitu memperluas jangkauan dakwah. Nah, media digital memungkinkan pesan dakwah mencapai audiens yang lebih luas tanpa batas geografis gitu ya. Yang mana dulu dakwah di atas mimbar terbatas gitu ya pada mereka yang hadir gitu ya di suatu majelis ataupun di masjid gitu ya. Namun kini siapapun bisa mengakses ceramah dan konten keislaman melalui platform digital kapan saja dan di mana saja gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu dakwah yang lebih interaktif. Nah, berkat fitur interaksi di media digital, dakwah bisa lebih responsif dan melibatkan audiens secara langsung. Jemaah bisa bertanya langsung melalui kolom komentar atau sesi live gitu ya. Kalau di TikTok itu ada dimana audiens tuh bisa berinteraksi dengan sang penceramah gitu ya, yang memungkinkan adanya diskusi dan penyebaran pemahaman yang lebih mendalam gitu. Kemudian poin yang ketiga yaitu membuka peluang dakwah untuk pemuda. Nah, sebagaimana mungkin dakwah gitu ya, itu tentu dakwah itu semua orang juga dianjurkan untuk berdakwah gitu ya. Nah, pemuda sekarang dapat lebih terlibat gitu dalam dakwah melalui media digital ini. Mereka dapat berperan sebagai penggiat konten Islami atau mendukung dakwah dengan keterampilan mereka gitu ya, dengan teknologi yang mereka miliki gitu seperti editing video, desain grafis atau manajemen media sosial. Nah, transformasi ini memberikan dampak positif dalam menyebarkan pesan Islam secara lebih luas, efektif dan modern. Nah, peran media digital ini memudahkan para ustadz, ustadzah dan cendekiawan muslim untuk menyampaikan dakwah gitu melalui platform seperti YouTube, Instagram dan TikTok gitu ya, atau podcast gitu ya, atau media-media lainnya. Nah, konten dakwah dapat menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang lebih akrab dengan teknologi. Nah, dengan adanya media digital, dakwah bisa dilakukan dengan kreatif, menarik, sehingga lebih banyak yang tertarik untuk mempelajarinya. Hal ini tidak hanya menyebarkan ilmu agama, tetapi juga memperkuat nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Itu mungkin mengenai dakwah digital. Untuk selanjutnya, pembahasan selanjutnya yaitu dari pendidikan dan literasi Islam. Nah, selain dakwah tadi ya, media digital juga memungkinkan masyarakat untuk mengakses pendidikan Islam secara online. Nah, aplikasi seperti Al-Quran digital gitu ya, video ceramah di berbagai YouTube gitu ya, channel YouTube.
kemudian adanya kursus online gitu ya, hingga buku-buku elektronik membuat literasi agama lebih mudah diakses. Siapapun bisa mempelajari Al-Quran, hadis, dan ilmu lainnya hanya dari smartphone mereka gitu ya. Nah, ini sangat membantu bagi mereka yang ingin belajar agama tapi memiliki keterbatasan waktu atau akses untuk belajar langsung. Nah, mungkin itu dari konsep pendidikan dan literasi Islam. Untuk poin yang selanjutnya yaitu dari segi pemberdayaan ekonomi. Nah, media digital juga berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Islam tentunya ya gitu ya. Seperti contohnya kita lihat adanya aplikasi Shopee gitu ya, Tokopedia dan lain sebagainya. Banyak usaha kecil yang dikelola komunitas muslim kini bisa menjangkau pasar lebih luas melalui media sosial dan market online gitu ya, seperti tadi gitu. Nah, produk-produk halal dan jasa yang dikelola secara Islam gitu ya dapat dikenal dan dijual dengan lebih efektif. Ini tidak hanya memperbaiki ekonomi tapi juga membuka lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat gitu. Kemudian poin selanjutnya yaitu mengenai kegiatan sosial dan kebersamaan. Nah, media digital juga membantu dalam membangun kebersamaan melalui kegiatan sosial. Banyak organisasi Islam yang memanfaatkan media digital untuk menggalangkan dana, seperti untuk bantuan bencana atau pembangunan masjid gitu ya di daerahnya masing-masing. Nah, dengan platform aplikasi seperti bank digital atau transfer digital gitu ya. Nah, ini memudahkan bagi mereka yang waktu dulu misalkan masyarakat itu di saat ingin menggalangkan suatu dana itu harus face to face atau misalkan bertemu langsung dengan si donatur. Tapi saat ini adanya media digital itu membantu masyarakat, mempermudah masyarakat untuk hanya misalkan di mana ada suatu komunitas yang membutuhkan penggalangan dana gitu ya, baik itu dari adanya bencana alam atau misalkan tadi pembangunan masjid. Ini cukup dengan menyebarkan poster gitu ya, kemudian masyarakat atau responden gitu ya mentransfer uangnya gitu dari handphonenya sendiri. Nah, ini adalah suatu hal yang positif gitu dari penggunaan media digital. Nah, tidak terlepas juga teman-teman, tadi ada beberapa poin yang saya jelaskan mengenai poin-poin positif dari media digital dalam pengembangan masyarakat Islam itu sendiri, baik dari segi dakwah, pendidikan, literasi, dan juga segi ekonomi ataupun kegiatan sosial gitu ya di masyarakat. Nah, tidak terlepas juga pasti adanya tantangan. Nah, penggunaan media digital juga menghadirkan tantangan teman-teman. Misalnya penyebaran berita hoax gitu ya, berita palsu yang sering beredar dapat membingungkan masyarakat atau bahkan memecah belah umat Islam itu sendiri. Nah, kemudian selain itu gitu ya, akses internet yang masih terbatas di beberapa wilayah menghambat masyarakat untuk mengakses konten-konten positif. Nah, kemudian nanti timbul pertanyaan teman-teman, bagaimana tuh solusinya gitu ya di saat ada tantangan-tantangan tersebut gitu ya. Tentu untuk mengatasi tantangan ini masyarakat perlu lebih bijak dalam menyaring informasi yang didapatkan dari media digital. Kita juga bisa mendukung program pemerintah atau organisasi Islam yang menyediakan layanan internet di daerah terpencil. Selain itu, penting bagi lembaga Islam untuk menyediakan informasi yang jelas dan dapat dipercaya sebagai sumber rujukan. Nah, dari penjelasan yang telah saya sampaikan, kita bisa melihat bahwa media digital membawa manfaat besar bagi pengembangan masyarakat Islam, mulai dari dakwah, pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi. Nah, media digital memperluas dampak positif bagi komunitas muslim. Nah, mari kita manfaatkan media digital ini secara bijak dan positif untuk mendukung kemajuan umat Islam serta memperkuat persaudaraan. Nah, sekian yang dapat saya paparkan. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.